mulai masuk dunia musik gitu. Gue belum seneng banget sih di dunia film gitu atau entertainment yang bersifat persyutingan lah gitu. Jadi gue seneng di musik gitu ya. Gue mulai ngeband sana sini sampai akhirnya SMA kelas 3 apa kelas 2 akhir deh kalau nggak salah, bokap gue tuh beliin handycam. Gue masih inget banget waktu itu handycamnya Hi8, jadi masih pakai kaset yang hampir segede handphone gini. Nah, terus kita juga bisa ngeditnya kayak deck to deck gitu, jadi kalau decknya masuk bisa rewind forward. Nah kayak gitu, jadi kayak lu bisa ngedit manual gitu di situ, dan itu susah banget gitu. Cuman waktu bokap gue beli, begitu gue pegang, gue ngerasa gue attach banget ya sama benda ini gitu. Gue mulai lah bawa kemana-mana, gue mulai bawa ke sekolah, gue mulai waktu itu di SMA tuh, jadi kesana SMA 21 waktu itu kan bekas gedung tua terus baru dibangun, jadi sempat lah gue bikin rame-rame sama temen-temen gue, bikin kayak TV program horor gitu. Jadi udah kita pulang sekolah, kita balik lagi malam-malam, kita nge-shoot kelas-kelas gitu. Terus ya kayak orang bego sih sebenarnya. Terus ada apa kita berharap itu penampakan apa segala macam gitu. Jadi gue sempat bikin begitu lah sampai akhirnya waktu SMA kelas 3 gue sempat bikin film pendek gitulah teman-teman gue. Nggak film pendek sih, jadi kan yang bekas band gue itu kan mereka lanjut tuh band. Gue sempat bikin ala-ala video klipnya gitu di dalam studio. Jadi gue shoot orangnya satu-satu, gue shoot yang lebarnya juga gitu. Jadi sempat pengen gitu bikin video klip gitu. Udah selesai gue lulus, akhirnya tertarik lah gue bilang sama bokap gue gitu, bahwa gue seneng nih dunia lo nih, dan gue ngerasa attach gue tuh tinggi banget gitu ketika gue megang kamera, dan ketika sudut pandang gue dijadiin sama orang-orang sebagai dokumentaris atau sebagai sutradara, gue ngerasa gue playing God gitu. Jadi gue bisa ngatur mereka ngapain aja tuh terserah gue gitu. Jadi gue seneng ngatur gitu. Jadi disitulah awal mula gue tertarik gitu untuk dunia ini. Ya udah akhirnya gue masuk IKJ tahun 2001. Gue ambil sinematografi. Akhirnya ya di tengah-tengah jalan gue kuliah biasalah macem-macem gitu ya, lulus terlambat gitu. Jadi ada gue keseringan syuting di luar gitu, ngikut senior atau gue ngikut produksi lain yang komersil gitu. Tapi gue sempat blong gitu 1 tahun sampai akhirnya gue lulus dari KJ. Gue ngambil mayor penyutradaraan. Nah setelah gue lulus, gue mulai ngembangin deh tuh karir gue gitu. Jadi gue mulai ngembangin yang pertama gue ikut jadi astrada orang dulu gitu. Salah satu gue pernah jadi astradanya Mas Gari Nugroho, kalau lo tahu. Gue sempat ikut dia 1,5 tahun. Itu film Opera Jawa kalau nggak salah, gue ikut juga. Habis itu gue sekali pernah jadi astradanya Mas Hanung Bramantio di Catatan Akhir Sekolah. Terus ada satu rumah produksi senior gue 10 tahun di atas gue, namanya Mas Endri Prita. Sekarang juga udah jadi director film. Kemarin ngedirect film apa tuh akhirnya dia tuh yang Lumpur Lapindo tuh, Kisah Setetes Air Mata Ibu atau apa gitu, Vino Bastian namanya. Nah gue pernah ngastradain dia, itu dokumenter untuk KNCN, Kenalilah Negerimu Cintalah Negerimu, dari pariwisata. Akhirnya setelah lewat dari 3 itu gue sekitar jadi 2006 sampai 2009 lah gue ngikut orang. Terus gue juga kadang ngambil job-job kecil kalau misalnya gue nggak jadi astrada, kayak job video klip, bantuin temen gue atau bikin company profile kecil-kecilan tuh gue ambil sampai akhirnya. Tapi sebelumnya tahun 2007 gue pernah bikin film pendek judulnya Merah Putih di jam 7:10. Itu gue dapat nominasi Piala Citra buat Best Short Movie di Riau, Pekanbaru. Tapi sampai puncaknya tahun 2009 gue dapat lagi Piala Citra untuk Best Short Movie, judulnya
judulnya Berita Buat Sang Merah Putih, yang waktu itu main ada Pitra Jaya Purnama, Ferdi Sulaiman, terus ada Olga Lydia juga. Itu gue menang di situ. Nah, semenjak gue menang itu banyak tawaran job yang masuk ke gue gitu, tapi job kecil-kecil sih, kayak job video klip lebih komersil lagi, atau company profile lebih komersil lagi. Akhirnya gue ninggalin tuh dunia keastradaan gue dan gue mulai meniti karir gue as a director. Nggak apa-apa deh, yang penting gue director, biar kata projectnya kecil-kecil nggak apa-apa. Akhirnya gue terus sampai akhirnya tahun 2014 gue dapat kesempatan. Ya sebenarnya sih ini ya nggak tahu deh bisa dianggap atau enggak sih. Coba gue dapat kesempatan, ada satu sekolah SMA di Jakarta Barat kerjain satu project untuk tayang di bioskop Blitz Megaplex, tapi kayak semacam film kelulusan mereka gitu. Itu pertama kalinya gue ngeliat gue bikin film selama 1,5 jam, dan film gue diputer di layar lebar, layar Blitz Megaplex gitu. Dan ya itu cukup kebanggaan juga sih buat gue gitu. Gue bisa ngeliat, oh ternyata kalau gue bikin karya emosinya begini toh di bioskop gitu. Tapi setelah itu gue nggak dapet lagi, sampai di tahun 2017 gue ikut kompetisi film pendek juga untuk Net TV, waktu itu Police Movie Festival, dan gue dapet juara kedua dengan judul The Underdog, yang waktu itu main juga Ferdi Sulaiman sama Bung Norman Acuwen, acting coach. Film-film Indonesia banyak deh yang di acting coach gitu. Nah, masuk lagi puncaknya ke tahun 2018, film pendek yang gue bikin juga ikut kompetisi Festival Film Jawa Barat. Gue menang 3 kategori, tapi dari 3 kategori itu nggak ada satupun yang penyutradaraan. Jadi menang Best Skenario, Best Cinematography, sama Best Movie. Nah, untung gue sendiri yang nulis nih, filmnya gue sendiri yang jadi script writing. Dan udah deh sampai sekarang. Dan film itu yang main tuh almarhum Om Hengki Sulaiman yang jadi peran utamanya, tentang veteran perang. Nah, akhirnya selepas 2018 itu gue mulai masuk karir gue untuk gue mendirect macam-macam web series untuk beberapa macam produk gitu. Ya sampai sekarang sih gue udah hampir 10 web series yang gue bikin gitu, dengan berbagai macam brand gitu. Kalian ntar bisa lihat di portfolio gue terakhir, setelah ini gue puterin ya portfolio gue gitu. Nah habis itu udah deh sampai sekarang, ya puji Tuhan, dari kemarin sebelum COVID ada yang nawarin gue untuk sebuah project film panjang juga yang serius untuk tayang di bioskop gitu. Dan sekarang kita masih ngedevelop skenarionya, baru draft 2 gitu. Tapi pas vlog gue tayang ini mungkin udah lebih dari draft 2 gitu. Jadi doakan gue agar gue berhasil mencapai impian gue untuk bikin film layar lebar. Dan thank you for supporting me selama ini. Dan lo bisa lihat nih portfolio gue, check it out. Okay, I'll see you in the next episode.